Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Handono Fatkur Rahman. Hari ini kita akan menjelaskan mata kuliah keperawatan menjelang ajal dan paliatif yang berjudul dengan konsep dasar keperawatan paliatif. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya terlebih dahulu kita membaca sholawat nariyah. Semoga kegiatan pembelajaran kali ini bisa memiliki manfaat untuk adik-adik sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin niladi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil ibu wa husnul hawatimi wa yustasqa gomamu biwajihil karim wa ala alihi wasabihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadi kulli ma'lumillah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, kita akan mulai masuk kepada materi kali ini. Konsep dasar keperawatan paliatif. Seperti yang kita tahu bersama bahwa penyakit kronis dan penyakit terminal terus meningkat. Sehingga karena adanya penyakit kronis dan penyakit terminal ini, maka pasien mengalami penderitaan yang multidimensi. Karena adanya penderitaan yang dialami oleh pasien, maka fokus pelayanan keperawatan bukan hanya yang bersifat kuratif, tapi terkait dengan kualitas hidup. Bagaimana kita dapat mempertahankan kualitas hidup, atau kalau bisa kita meningkatkan kualitas hidup sampai akhir hayat pasien kita. Nah, oleh karena itu, keperawatan paliatif menjadi sebuah pendekatan yang holistik, pendekatan yang menyeluruh. Nah, itu terkait dengan latar belakang kita belajar terkait konsep dasar perawatan paliatif. Nah, apa definisinya? Kita dapat mendefinisikan perawatan paliatif yaitu pendekatan peningkatan hidup dan keluarga melalui pendekatan yang meningkatkan kualitas hidup pasien dan keluarga. Melalui apa? Melalui identifikasi dini. Yang kedua, penilaian komprehensif. Yang ketiga, melalui manajemen diri dan masalah lainnya pada pasien. Nah, meliputi aspek apa? Nah, ini aspeknya yang harus kita holistik. Meliputi aspek fisik, meliputi aspek psikologi, meliputi aspek sosial, dan meliputi aspek spiritual. Tuh. Apa itu karakteristik dari perawatan paliatif? Tidak hanya untuk fase terminal, ya. Jadi perawatan paliatif itu tidak hanya untuk fase terminal. Yang kedua, kita dapat memberikan perawatan paliatif itu sejak diagnosa. Nah, kemudian berfokus kepada kenyamanan. Ini karakteristiknya. Dan juga berorientasi kepada pasien atau patient center. Jadi apa segala kebutuhan pasien yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, kita berikan perawatannya. Dan yang terakhir, kita harus libatkan keluarga di situ.
Nah, pelibatan keluarga di sini sangat penting sekali bagi proses perawatan paliatif. Apa tujuannya? Tujuannya paliatif ini adalah meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup siapa ya? Kualitas hidup pasien. Dengan kualitas hidup pasien, maka pasien akan bermartabat di situnya. Kemudian mengurangi nyeri dan gejala lainnya. Kita karena pada pasien paliatif itu akan terasa nyeri, paling banyak itu nyeri. Dan kalau nyeri, baik kita harus memberikan pengobatan, baik itu terapi farmakologi ataupun non farmakologi untuk mengurangi nyeri pada pasien, ataupun gejala-gejala lainnya selain nyeri. Kita harus mengurangi itu. Kemudian kita harus dukung psikososial. Kita harus memberikan dukungan psikososial kepada pasien kita. Ya, karena dengan adanya dukungan psikososial itu akan menjadi sebuah motivasi. Dengan adanya dukungan psikososial dapat meningkatkan eh, kemandirian pasien atau kemampuan pasien ataupun motivasi pasien untuk hidup, untuk meningkatkan kualitas hidup. Jangan sampai motivasinya turun. Nah, ketika pasien motivasi turun, maka peluang perawatan ataupun peluang ke kualitas hidupnya itu akan juga menurun. Itu bukan tujuan dari perawatan paliatif. Yang selanjutnya adalah kita harus mendukung spiritual pasien. Entah agama apapun, kita harus mendukung spiritual pasien. Kalau misalkan agama Islam, karena kita berada di dalam pondok pesantren Nurul Jadid, kita harus ajarkan kepada pasien, mengajarkan bagaimana melakukan zikir-zikirnya, bagaimana melakukan amalan-amalannya, dan juga bagaimana kita berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Selain mendukung spiritual pasien, kita juga dapat mendukung spiritual keluarga. Keluarga pasien kita harus dukung. Misalkan dengan selalu menyampaikan untuk selalu banyak berdoa atas kesembuhan pasien, atau juga selalu mengajarkan atau mengajarkan salawat-salawat, misalkan salawat syifa, dan juga selalu memberikan kesempatan kepada keluarga pasien, misalkan berdoa kepada keluarganya. Kemudian membantu pasien menghadapi kematian secara bermartabat. Nah, itu tujuan dari perawatan paliatif. Meninggalnya juga harus bermartabat. Nah, apa prinsip dasarnya dari perawatan paliatif ini? Yang pertama, kita harus menghormati otonomi pasien. Ya, pasien itu memiliki otonomi. Otonomi pasien, kita selalu menanyakan kepada pasien apa masalahnya pasien tersebut dan pasien menginginkan seperti apa. Nah, jadi segala keinginannya selama itu tidak mengurangi kualitas hidup, kita bisa penuhi. Seperti kita menghormati otonomi pasien. Misalnya pasien sebelum meninggal ingin apa namanya ingin berkumpul dengan keluarganya, ya kita sampaikan, kita bisa memanggil keluarganya seperti itu. Yang selanjutnya adalah mengurangi penderitaan pasien. Nah, kita harus mengurangi penderitaan pasien ya dengan misalkan penderitaan itu misalkan ada nyeri hebat, ya kita berikan terapi analgesik. Seperti itu, dan juga kalau kita bisa menceritakan hal-hal yang terapi non farmakologi, misalkan guided imagery, relaksasi nafas dalam dan lain sebagainya. Itu kita bisa mengurangi penderitaan. Yang ketiga, kita melakukan dengan pendekatan holistik. Holistik itu artinya keseluruhan. Kemudian kita memberikan komunikasi efektif. Nah, ini kalau kita mendapatkan pasien dengan pasien di perawatan paliatif, komunikasi kita itu harus betul-betul dijaga. Jangan sampai judes. Nah, itu. Jangan sampai membuat hati seseorang pasien itu bersedih.
Komunikasi harus kita jaga, ya, karena ada pepatah bahwa setajamnya pedang lebih tajam lidah, itu ya. Perkataan kita, komunikasi kita, kita harus jaga. Baik itu ketika kita berkomunikasi kepada pasien ataupun kita berkomunikasi kepada keluarga pasien. Kita harus perhitungkan matang-matang ketika kita melakukan komunikasi. Yang selanjutnya adalah adanya dukungan keluarga. Dukungan keluarga ini sangat penting sekali. Dukungan keluarga dapat meningkatkan motivasi pasien untuk sembuh. Syukur-syukur kalau bisa sembuh ya. Ini luar biasa. Kemudian adanya perawatan berkesinambungan. Ini perawatan berkesinambungan sangat penting sekali ini untuk pasien-pasien paliatif. Seperti itu. Oke, prinsip dasar daripada perawatan paliatif. Bagaimana ruang lingkup perawatan paliatif? Ruang lingkupnya itu ada manajemen nyeri dan gejala. Kita melakukan manajemen nyeri dan gejala. Kita memberikan dukungan psikologis seperti yang dijelaskan di awal, adanya dukungan spiritual, adanya dukungan keluarga, dan kita juga memperhatikan aspek sosial dan budaya. Nah, misalkan ada beberapa negara budayanya itu bahwa meninggal di rumah sakit itu lebih bermartabat dibandingkan dengan meninggal di rumah. Ada juga sebuah budaya di sebuah daerah itu menyatakan bahwa pasien itu lebih senang jika meninggalnya di rumah. Nah, itu kita harus paham betul aspek sosial dan budaya. Nah, misalkan adik-adik nanti ditaruh di Thailand, nah, bekerja di Thailand, kita harus perhatikan betul aspek sosial di sana, aspek sosial dan budaya. Bagaimana budaya di sana terkait dengan perawatan paliatif? Apakah meninggal di rumah sakit lebih bermartabat dibandingkan meninggal tidak sehat di rumah sakit? Nah, kalau misalkan meninggal di rumah sakit lebih martabat, nah itu kita harus memberikan pelayanan-pelayanan terbaik sebelum sebelum apa namanya meninggal pasiennya. Begitu juga sebaliknya, ketika kita berada pada budaya yang menyatakan bahwa meninggal di rumah itu lebih baik daripada meninggal di rumah sakit. Kita harus paham betul di situ poinnya. Kalau ada budaya seperti itu, ya kita sampaikan kepada keluarganya, menyampaikan bahwa keadaannya pasien seperti ini. Nah, bagaimana kalau misalkan apakah mau dirawat di rumah sakit dilanjutkan atau misalkan mau dirawat di rumah? Ini adalah bagian dari menjaga kematian yang bermartabat. Kemudian ada selanjutnya adalah etik dan legal. Apakah kegiatan kita menyalahi etik dan bagaimana kegiatan kita ini, perawatan kita ini apakah sudah legal? Itu seperti itu. Ini adalah ruang lingkup paliatif. Dimensi perawatan itu bagaimana? Kalau jelas, kalau fisik, kalau fisik itu kita melakukan perawatan nyeri. Apa saja perawatan nyeri? Banyak perawatan nyerinya, misalkan manajemen nyeri, misalkan kolaborasi analgesik, atau kita berikan terapi-terapi non farmakologi, misalkan terapi nafas dalam, ada guided imagery, ada terapi tawa dan lain sebagainya. Nah, kalau sesak berarti kita bisa berikan misalkan perubahan posisi menjadi posisi semi folder atau folder. Kemudian kita bisa kolaborasikan pemberian terapi oksigen. Nah, ini dimensi perawatan secara fisik. Kalau mual ya kita bisa berikan anti mual, anti emetik. Kita bisa berikan kepada pasien. Dan kita bisa melakukan pengkajian. Apa sih yang menyebabkan dia mual? Kalau misalkan yang menyebabkan dia mual itu adalah harum-harum atau bau-bau yang tidak nyaman, kita keluarkan bau-bau tersebut. Apa sumbernya? Jangan sampai bau-bau tersebut menyebabkan pasien kita mual.
Yang kedua, dimensi perawatan secara psikologis. Psikologis itu misalkan pasien kita cemas, cemas dan depresi. Nah, ini jangan sampai pesan pasien kita itu cemas dan juga jangan sampai pasien kita itu depresi. Kalau sampai cemas, kalau sampai depresi, maka boleh dibilang motivasi pasien untuk sembuh itu akan turun. Kalau turun bagaimana? Mortalitas ataupun kematian itu akan meningkat. Jangan sampai psikologi ini menjadi faktor pencetus peningkatan mortalitas ataupun kematian. Nah, kita kalau misalkan cemas, kita berikan penjelasan terkait kondisi pasien. Nah, terkait kondisi pasien kepada pasien. Jangan sampai kita sampaikan itu dengan komunikasi yang kurang baik. Sudah, artinya artinya kalau kita menyampaikan kondisi pasien yang kurang baik itu artinya kita memberikan berita yang kurang baik kepada pasien. Artinya kita harus bisa mengemas bagaimana cara kita berkomunikasi kepada pasien sehingga pasien itu bisa menerima, tidak lagi denial ataupun menolak terhadap informasi yang kita berikan. Nah, dengan memberikan informasi itu, dengan harapan pasien itu bisa meningkatkan motivasinya untuk sembuh. Nah, itu bagaimana kita cara berkomunikasi. Dan juga kita harus menyampaikan kepada keluarga. Supaya apa? Bahwa pasien ini butuh dukungan. Jangan sampai pasien paliatif itu tidak dukung, tidak mendapatkan dukungan dari keluarga. Kalau tidak dapat mendukungan dari keluarga, nah maka hidupnya buat apa kita hidup? Buat apa saya hidup? Toh keluarga tidak mendukung saya. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, itu makanya disebut dengan dukungan keluarga. Spiritual. Ini adalah makna hidup, keyakinan, berserah diri. Ya, kita harus apa hidup ini? Mengapa saya hidup? Nah, ini spiritual. Bagaimana keyakinan kita terhadap hidup itu sendiri dan bagaimana kita berserah diri. Nah, kita kan ada yang menyampaikan bahwa eh, kita akan berusaha semaksimal mungkin. Selanjutnya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dimensi perawatan. Karena seperti yang kita tahu bahwa kalau kita bicara perawatan holistik itu ada biopsikososial dan spiritual. Di spiritual terakhir ini. Kalau dalam biopsikososial spiritual, spiritual terakhir. Tapi spiritual ini yang sangat penting. Jangan sampai dilupakan yang namanya spiritual. Bagaimana peran perawat? Peran perawat di sini ada care provider atau caregiver, ada edukator, ada konselor, dan ada advokat. Dalam perawatan paliatif kurang lebih ya ada 4 peran yang berfungsi di situ. Apa tuh care provider? Perawat memberikan perawatan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pasien. Nah, itu adalah care provider atau caregiver. Nah, apa saja kebutuhan pasien itu? Kebutuhan fisik. Apa itu? Misalkan mengelola nyeri. Yang kedua, membantu aktivitas sehari-hari. Kalau misalkan kita menemukan perawatan paliatif yang tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari di rumah sakit, maka tugas kita lah yang membantu mereka, pasien kita. Misalkan pasiennya tidak bisa mandi, ya tugas kita. Ya tugas kita adalah untuk memandikan pasien. Nah, kenapa begitu? Nah, ini kan kenapa begitu? Karena
Lupa nih, apa siapa? Jadi tugas kita adalah memandikan pasien. Oke, kita harus terlepas ini ya. Perawat harus memandikan pasien. Oke. Recording in progress. Pagi lah ya. Oh, telah menjelaskan. Oke, sekarang kita ke core rider. Seperti yang kita tahu bersama bahwa tugas perawat adalah membantu aktivitas sehari-hari. Psikologis, kita harus memberikan dukungan emosional kepada pasien kita. Sosial harus melibatkan keluarga dalam setiap melakukan perawatan. Spiritual, kita harus membantu kebutuhan adanya makna hidup dan juga kita bisa membantu ibadah. Nah, karena kita adalah lulusan atau kita berada dalam lingkungan pondok pesantren Nurul Jadid dan kita adalah perawat, tugas kita ini adalah kita bisa mengajarkan beberapa amalan-amalan kepada pasien. Kita bisa berdakwah di situ. Berdakwah kepada pasien ataupun kita bisa berdakwah kepada keluarga pasien. Dengan apa? Dengan ayat-ayat atau dengan amalan-amalan apa? Misalkan kita bisa mengajarkan kepada pasien untuk selalu membaca sholawat syifa atau tibir qulub. Nah, seperti itu. Ataukah kita bisa mengajarkan ayat-ayat lain, amalan-amalan lain kepada pasien dan kepada keluarga. Perawat yang merawat pasien secara langsung dan menyeluruh itu definisinya dari care provider. Edukator. Ini perawat memberikan informasi dan pemahaman tentang ini tugas kita edukator ini ya. Penyakit dan kondisi pasien. Yang kedua apa? Bagaimana melakukan perawatan di rumah. Kemudian bagaimana melakukan penggunaan obat dan melakukan manajemen gejala nyeri. Maksudnya seperti ini, manajemen gejala ini. Kita harus menyampaikan kepada pasien kita ataupun dan juga kepada keluarganya. Kalau misalkan nyeri, apa yang harus dilakukan? Kalau misalkan sesak, apa yang harus dilakukan? Kalau masih belum sembuh,
maka mau tidak mau harus menghubungi rumah sakit atau kita pergi ke rumah sakit. Seperti itu. Cara perawatan di rumah, kita harus mengajarkan ini edukator ini, pasien paliatif ini, bagaimana perawatan di rumah yang seharusnya. Misalkan kalau kita menemukan pasien diabetes yang sudah kronis, kita harus mengajarkan perawatan di rumahnya itu seperti apa. Nah, penggunaan obat. Nah, ini jangan sampai kita memberikan edukasi yang salah kepada pasien terkait dengan penggunaan obat seperti itu. Misalkan kita berikan obat sebelum makan kita sampaikan obat ini, obat A diberikan sesudah makan. Kemudian ada obat lagi yang B ini Bapak Ibu diberikan sesudah makan. Ini jangan sampai salah, jangan sampai kebolak-balik. Ini harus jelas ini. Edukator ini adalah perawat yang mengajarkan pasien dan keluarga agar mampu merawat dan memahami kondisi pasien secara mandiri. Konselor, perawat yang mendampingi pasien secara emosional dan membantu pasien lebih tenang dan menerima kondisi. Ini konselor ini. Selain edukator, kita juga bisa sebagai konselor. Jadi perawat-perawatnya banyak, peran perawat itu banyak. Konselor itu artinya sebagaimana pasien itu bisa mampu menerima keadaannya seperti itu. Kalau pasien bisa menerima keadaannya, maka akan ada semangat, gitu. Semangat untuk bisa sembuh. Ada motivasi di situ. Kalau sampai pasien tidak memiliki semangat, wah, mau obat apapun yang masuk, mau gimana pun caranya perawat melakukan perawatan, kalau pasien tidak punya semangat, percuma. Nah, itu percuma. Maka kata kuncinya harus semangat. Kita harus memberikan semangat kepada pasien untuk bisa sembuh. Seperti itu. Kalau nggak semangat, percuma. Nah, ini perawat membantu pasien dan keluarga dalam hal apa? Bisa mengatasi kecemasan, adanya takut, adanya sedih, menerima kondisi penyakit, dan menghadapi bagaimana proses akhir kehidupan. Itu konselor. Advokat, perawat membantu memastikan hak pasien dihormati. Advokat ini artinya perawat memperjuangkan kepentingan dan hak pasien. Yang selanjutnya adalah keputusan sesuai keinginan pasien. Ini advokat ini. Artinya advokat itu begini, sebelum pasien mendapatkan terapi ataupun pengobatan, perawat ini harus mampu menjelaskan terlebih dahulu kepada pasien bahwa pengobatannya itu seperti ini. Yang pertama, kita bisa menyampaikan informasi atau memberikan edukasi kepada pasien. Yang kedua, kita membantu pasien memutuskan menerima pengobatan atau tidak menerima pengobatan. Nah, ini advokat. Yang selanjutnya adalah pasien mendapatkan perawatan yang tepat. Nah, ini fungsi dari perawat ini. Artinya, poin keempat juga adanya komunikasi pasien tersampaikan kepada tim kesehatan. Ini fungsi perawat ini adalah penghubung. Penghubung komunikasi antara perawat dengan tim tenaga kesehatan lainnya. Ini misalkan ya, pasien menyampaikan kepada perawat bahwa makanannya kurang nyaman, kurang enak. Disampaikan aja. Nah, fungsi perawat adalah menyampaikan kepada tim gizi bahwa pasien menyampaikan makannya kurang enak. Misalkan keinginan pasien minta bubur. Selama itu tidak menyalahi ke pengobatan atau perawatan kepada pasien, nggak ada masalah kita sampaikan. Tapi misalkan ya pasiennya suka asin, ternyata makanannya itu kurang asin. Ya kita sampaikan kepada pasien ibu, bapak, mohon maaf, bapak dan ibu tidak boleh makan yang asin-asin. Makanya kami berikan yang tidak asin seperti itu. Kalau misalkan pasiennya minta yang asin-asin, ya ini fungsinya advokat itu seperti itu, menyampaikan kepada pasien dan juga bagaimana pasien mendapatkan perawatan yang terbaik.
Artinya memperjuangkan kepentingan dan hak pasien itu adalah advokat. Koordinator tim. Nah, ini perawat. Koordinator tim artinya perawat yang mengatur dan menyelaraskan kerja tim agar perawatan pasien optimal. Nah, perawat mengkoordinasikan dokter, fisioterapi, psikolog, nah, dan lain sebagainya. Rencana perawatan pasien dan komunikasi antara tim pasien dan keluarga. Ibaratnya perawat itu kalau sebuah paduan suara itu sebagai dirijen. Nah, bagaimana memainkan gitar, bagaimana memainkan apalagi gitar, kemudian ada trompet. Nah, pokok dalam sebuah paduan suara atau dalam musik ataupun bagaimana memadukan itu supaya memiliki suara yang bagus. Kalau perawat, bagaimana memadukan itu supaya perawatan pasien optimal? Itu adalah koordinator tim. Peran klinis perawat ini kita harus melakukan pengkajian kondisi pasien. Karena dalam asuhan keperawatan yang pertama adalah melakukan pengkajian kondisi pasien. Bagaimana kondisi pasien di si pagi? Apakah ada perubahan? Perubahannya membaik atau perubahan yang kurang baik? Nah, itu kita harus mengkaji terus-menerus. Kedua adalah mengelola nyeri. Kalau ada pasien nyeri, kita kelola dengan baik. Supaya pasiennya itu merasa nyaman, tidak menjerit. Nah, kemudian yang tiga adalah kita memberikan edukasi kepada pasien kita dan kepada keluarga kita. Maaf, memberikan edukasi kepada keluarga pasien. Mendukung keluarga pasien. Kita harus memberikan support penuh kepada keluarga. Selain support semangat kepada pasien, kita harus memberikan support penuh kepada keluarganya pasien. Jangan lupa, setelah kita memberikan perawatan, kita harus melakukan dokumentasi asuhan. Karena dokumentasi asuhan itu adalah bagian dari tanggung jawab dan tanggung gugat pasien. Nah, itu dia peran klinis perawat. Aspek etik, nah bagaimana etik kita bekerja dalam perawatan pasien paliatif? Ada autonomi hak pasien, ada beneficent berbuat baik, ada normal efisien, tidak merugikan dan adanya justice adil. Etika ini sangat penting dalam perawat mengambil sebuah keputusan untuk kepentingan perawatan yang optimal kepada pasien. Nah, bagaimana aspek legalnya? Aspek legalnya itu adalah informed consent. Jadi, sebelum melakukan tindakan atau sebelum memberikan tindakan, kita harus melakukan informed consent. Inform itu artinya memberikan informasi kepada pasien apa tindakan yang dilakukan kepada pasien. Berapa lama yang diberikan kepada pasien dan apa manfaatnya dan apa dampaknya. Nah, ketika kita sudah memberikan informasi, maka selanjutnya adalah memberikan konsen atau persetujuan. Pasiennya setuju tidak terhadap tindakan yang kita berikan. Kalau setuju, tanda tangan. Kalau tidak setuju, tanda tangan juga. Seperti itu. Hak pasien. Nah, hak pasien ini kita harus memberikan hak pasien, menyampaikan hak pasien secara jelas kepada pasien bahwa pasien berhak 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu adalah hak pasien. Kemudian kita harus menjaga privasi dan kerahasiaan. Dan kesemuanya itu harus kita dokumentasikan. Lagi-lagi dokumentasi. Kenapa sangat perlu? Tanggung jawab dan tanggung gugat. Kalau misalkan nanti ada yang tidak suka terhadap perawatan kita dan kita melakukan perawatan itu sudah secara optimal, nah, kita bisa mempertanggungjawabkan dengan dokumentasi. Jadi apa yang kita lakukan kita catat, itu adalah dokumentasi. Apa yang kita rencanakan kita kerjakan. Seperti itu.
Nah, bagaimana komunikasi pada pasien traumatik, pasien paliatif? Yang pertama, komunikasi menjadi kunci dalam perawatan paliatif. Komunikasi itu harus terapeutik, menyembuhkan, empati. Ah, jangan sampai komunikasi ini bersifatnya simpati. Ya. Perawat itu tidak boleh simpati, tapi empati. Ya, simpati sama empati itu berbeda. Ya, kalau simpati itu sudah masuk ke dalam emosional perawat. Jadi misalkan ya, jadi masuk dengan simpati, kita merawat pasien selama 1 bulan dengan penuh kasih. Nah, sehingga ketika kalau simpati, kalau misalkan tidak sesuai dengan keinginan, maka ada perasaan tidak nerimo. Itu simpati, tidak nerimo dalam hati perawat. Sehingga apa? Sehingga pasien perawat itu bisa ikut bersedih, ikut nangis, ataupun menolak, denial terhadap keadaan pasiennya yang dirawat. Makanya simpati itu gak bagus untuk perawat. Yang bagus bagaimana? Kita harus empati. Ya, empati itu artinya kita ikut prihatin kepada kondisi pasien, tapi kita tetap memberikan perawatan optimal kepada pasien kita. Itu adalah empati. Ya, jangan sampai kita terbawa emosional kita. Ya, kalau sampai terbawa itu tidak bagus untuk perawat. Selanjutnya, komunikasi itu harus jujur. Kita menyampaikan apa adanya kepada pasien dan kepada keluarga. Tapi penyampaian itu tidak boleh, harus dibungkus dengan komunikasi yang bagus ya. Komunikasi yang terapeutik atau komunikasi yang empatik. Dan juga harus sensitif. Sensitif itu artinya apa? Kita tahu kapan memberikan informasi kepada pasien. Kita misalkan ada keluarga nih ya, kita akan menyampaikan informasi, misalkan pasiennya itu adalah orang tua ya. Nah, kita akan menyampaikan informasi kepada siapa? Pilihannya kepada anaknya, anak perempuan, anak laki-laki. Nah, sebelum itu kita harus cek dulu, kita harus tahu dulu. Dari anak laki-laki sama anak perempuan, kira-kira mana yang emosionalnya bagus? Itu. Ya, maka kita harus sensitif. Kalau misalnya yang emosionalnya bagus anak laki-laki, kita panggil anak laki-laki di situ. Kita jelaskan kepada mereka terkait dengan kondisi pasiennya atau terkait dengan kondisi orang tuanya. Seperti itu. Peran keluarga, yang jelas keluarga itu bagian yang tidak terpisahkan dalam perawatan paliatif. Karena apa? Karena keluarga di sini sebagai pengambil keputusan. Apapun keputusan terhadap pasien, maka keluarga itu harus dilibatkan. Iya ataupun tidak, itu keluarga pasien harus dilibatkan. Yang kedua adalah caregiver utama. Dan yang ketiga adalah keluarga dapat memberikan dukungan emosional yang dapat memberikan semangat kepada pasien. Nah, kita selanjutnya itu kita menerapkan atau bagaimana mengintegrasi teori-teori keperawatan dalam keperawatan paliatif. Nah, ini kita yang pertama integrasi teori OREM, self-care deficit. Self-care OREM defisit ini adalah teori keperawatan yang menekankan bahwa pasien memiliki kemampuan untuk merawat dirinya sendiri. Setiap individu mampu melakukan perawatan diri. Jika kemampuan menurun, maka yang terjadi adalah self-care deficit. Maka perawat hadir untuk membantu memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam paliatif, nah ini pasien sering mengalami penurunan kemampuan. Ya, kalau sudah jadi penurunan kemampuan, misalkan pasien tidak mandi, tidak gosok gigi, nah, tugasnya perawat di situ memandikan pasien, menggosok gigi pasien. Kenapa? Kalau pasien tidak dimandikan, maka muka pasien itu akan apa namanya, akan kusam, tidak semangat, tidak segar. Tapi kalau pasien sudah dimandikan, maka akan tampak wajah pasien itu segar. Semangatnya akan muncul kembali. Nah, ini yang perlu kita.
lakukan. Kemudian perawat memberikan dukungan, bantuan, dan edukasi. Tujuannya adalah agar pasien tetap mandiri semaksimal mungkin. Tapi kalau pasiennya sudah tidak bisa mandiri, ya harus kita bantu. Seperti itu. Tapi bantuan kita adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar pasien dan juga untuk memberikan semangat kepada pasien supaya pasien memiliki semangat untuk hidup kembali, semangat untuk sembuh. Perawat membantu pasien ketika pasien sudah tidak mampu merawat dirinya sendiri. Yang selanjutnya adalah integrasi teori health promotion model Pender dalam kerap keperawatan paliatif. Perawat membantu pasien mau dan mampu berperilaku sehat. Ya, kata kuncinya mau dan mampu. Ya, mau dan mampu. Mau tapi tidak mampu, ya tidak bisa. Yang katanya adalah mau dan mampu untuk berperilaku sehat. Health Promotion Pender. Teori yang menekankan bahwa perilaku sehat dipengaruhi oleh keyakinan, motivasi, dan pengalaman individu. Perilaku kesehatan dipengaruhi oleh persepsi manfaat, hambatan, dan efikasi diri atau keyakinan diri. Tujuannya adalah untuk meningkatkan perilaku hidup sehat. Dalam paliatif, membantu pasien tetap menjalankan perilaku sehat, meningkatkan kepatuhan, dan memberikan motivasi dan dukungan. Ini health promotion model. Selanjutnya adalah integrasi teori caring, caringnya Watson ini, dalam keperawatan paliatif. Teori Watson adalah teori yang menekankan bahwa perawatan adalah caring, humanistik, kepedulian yang humanistik. Hubungan perawat pasien harus penuh empati. Perawat hadir secara tulus, peduli, dan menghargai martabat pasien. Jadi caring itu tidak hanya fokusnya kepada fisik, tapi kita harus menyentuh psikologi, kita harus menyentuh emosi pasien, kita harus menyentuh spiritual pasien. Dalam paliatif, pasien membutuhkan dukungan emosional dan makna hidup. Perawat memberikan kehadiran yang menenangkan, empati, dan pendampingan akhir kehidupan. Perawat tidak hanya merawat, tapi juga hadir dengan hati untuk pasien kita. Nah, ini integrasi caring dalam keperawatan paliatif. Nah, apa kelebihan dari perawatan paliatif? Ini kelebihannya, ya meningkatkan kualitas hidup pasien, mengurangi penderitaan pasien, mengurangi hospitalisasi, memberikan kematian yang bermartabat. Itu kelebihan dari perawatan paliatif. Nah, ini seperti yang kita tahu bahwa waman ahyaha wa wa ka'annama ahyan nas jami'ah. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Nah, ini titik poin kita sebagai perawat paliatif. Artinya kita sudah memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan kita telah memelihara kehidupan semua manusia. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Dan selanjutnya, ini ada sedikit pantun dari kami, dari saya, terkait dengan perawatan paliatif. Ngaku healing, tapi cuma rebahan. Update story, biar kelihatan kerenan. Kalau caring, cuma pas penilaian, itu bukan perawat, itu konten doangan. Lagi pantun, shift pagi ketemu shift malam, wajah sama-sama udah kelam. Belum makan, belum tidur, belum dendam. Tapi caring harus full
walau badan sudah wassalam. Ngopi santai sambil buka story, scroll TikTok sampai lupa hari. Caring itu bukan cuma teori, temenin pasien sampai akhir nanti. Itulah pantun dari kami. Saya mengucapkan terima kasih. Namun sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca sholawat syifa. Ya, membaca sholawat syifa supaya segala penyakit-penyakit kita bisa luntur. Penyakit fisik ataupun penyakit hati supaya kita luntur. Mari kita membaca sholawat syifa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil kulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wasifaiha wa nuril absori wa siyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Semoga kita selalu sehat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Paham? Ke BNI, Pak. Ke BNI. BNI. Untuk